Mengapa Warren Buffett? Hai para penjelajah finansial dan calon investor cerdas. Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini kita akan menyelami lautan kebijaksanaan salah satu pemikir investasi terhebat sepanjang masa, Warren Buffett. Bukan sekadar tentang kisah sukses finansialnya yang spektakuler, tapi lebih dari itu, kita akan membedah filosofi mendalam yang membentuk kekayaannya, dan yang lebih penting, yang bisa menjadi kompas bagi perjalanan finansial kita. Seringkali ketika kita mendengar kata kaya, pikiran kita langsung tertuju pada trik cepat, keberuntungan instan, atau bahkan spekulasi berisiko tinggi. Namun Warren Buffett menunjukkan kepada kita jalan yang berbeda, jalan yang mungkin terasa lambat di awal, tapi terbukti jauh lebih kokoh, berkelanjutan dan penuh kedamaian. Ini bukan tentang menjadi seorang jenius matematika yang bisa memprediksi pasar, melainkan tentang disiplin, kesabaran, dan pemahaman yang mendalam tentang nilai sejati. Bagian 1. Fondasi filosofi, investasi, nilai, dan membeli bisnis. Mari kita mulai dengan pilar utama, filosofi Buffett investasi, nilai value investing. Konsep ini pertama kali diajarkan oleh mentornya, Benjamin Graham, melalui buku legendarisnya, The Intelligent Investor. Intinya sederhana namun sangat kuat. Beli bisnis bukan sekadar saham. Bayangkan begini, ketika Anda membeli saham di sebuah perusahaan, Anda bukan hanya membeli potongan kertas di bursa, Anda sedang mengakuisisi sebagian kecil dari sebuah entitas bisnis yang nyata, lengkap dengan pabriknya, pegawainya, produknya, dan aliran pendapatannya. Buffett selalu mencari perusahaan yang undervalued di pasar. Apa artinya itu? Artinya, ia mencari perusahaan yang harganya di pasar saham lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Nilai sebenarnya berdasarkan aset, pendapatan, dan potensi pertumbuhannya. Ini seperti membeli berlian dengan harga batu biasa. Untuk menemukannya, Buffett dan timnya akan menyelami laporan keuangan, menganalisis manajemen, memahami posisi kompetitif perusahaan, dan memproyeksikan potensi pendapatan jangka panjang. Ia menerapkan konsep margin of safety, membeli jauh di bawah nilai intrinsik agar ada bantalan. Jika penilaiannya sedikit meleset atau terjadi gejolak pasar yang tak terduga, ia tidak panik saat pasar bergejolak. Justru ia melihatnya sebagai kesempatan untuk membeli perusahaan hebat dengan harga diskon. Bagian 2, kualitas bisnis, pentingnya muat ekonomi. Setelah menemukan perusahaan yang undervalued, pertanyaan berikutnya adalah, apakah perusahaan ini berkualitas tinggi? Buffett bukan hanya mencari perusahaan murah, tapi perusahaan murah yang bagus. Ini adalah pembeda krusial. Ia terkenal dengan konsep muat ekonomi, seperti parit, pelindung di sekitar kastil. Muat ini adalah keunggulan kompetitif, berkelanjutan yang membuat suatu perusahaan lebih unggul dari para pesaingnya dan mampu mempertahankan profitabilitasnya dalam jangka panjang. Apa saja bentuk muat itu? Bisa berupa merek yang sangat kuat, contohnya Coca-Cola. Meskipun resepnya bisa ditiru, loyalitas dan pengenalan mereknya sangat sulit ditandingi. Biaya produksi yang rendah. Perusahaan yang bisa memproduksi barang atau jasa dengan biaya jauh lebih efisien daripada pesaingnya. Jaringan distribusi yang superior, sulit ditiru, seperti jaringan kereta api BNSF yang dimiliki Berkshire. Hak paten atau lisensi eksklusif yang memberikan monopoli sementara pada suatu produk atau teknologi. Biaya beralih, switching cost yang tinggi, ketika pelanggan akan sangat repot atau mahal jika beralih ke pesaing. Selain muat, Buffett juga sangat menekankan pentingnya manajemen yang kompeten dan berintegritas. Ia percaya bahwa tim yang jujur, cakap, dan berpihak pada kepentingan pemegang saham adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Ia lebih suka membeli perusahaan yang ia pahami, perusahaan dengan rekam jejak operasi yang konsisten dan prospek jangka panjang yang baik, serta memiliki rasio return on equity, ROE, yang tinggi secara konsisten. Dan yang tak kalah penting, ia cenderung menghindari perusahaan dengan utang yang berlebihan, yang menunjukkan stabilitas keuangan yang rapuh. Bagian 3, kekuatan waktu, the long-term horizon, dan bunga majemuk. Inilah yang seringkali paling sulit diterapkan bagi investor modern, fokus jangka panjang. Buffett terkenal dengan pernyataannya, masa kepemilikan favorit saya adalah selamanya. Kedengarannya ekstrim, bukan? Tapi ini bukan berarti ia tidak akan pernah menjual. Esensinya adalah ia membeli dengan niat untuk memegang saham tersebut selamanya, membiarkan kekuatan bunga majemuk bekerja.
Bunga majemuk adalah keajaiban ke-8 di dunia, kata Einstein. Ini adalah proses di mana laba yang Anda hasilkan dari investasi Anda diinvestasikan kembali, sehingga menghasilkan laba tambahan di masa depan. Semakin lama Anda membiarkannya, semakin eksponensial pertumbuhannya. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang penuh dengan ramalan harian, berita negatif, dan fluktuasi harga yang bikin jantung berdebar, kesabaran adalah aset termahal yang Anda miliki. Buffett mengajarkan kita untuk mengabaikan kebisingan jangka pendek. Ia tidak mencoba menebak atau memprediksi pergerakan pasar. Ia fokus pada fundamental bisnis. Ketika pasar jatuh dan investor lain panik menjual, Buffett seringkali melihatnya sebagai kesempatan emas untuk membeli perusahaan-perusahaan hebat dengan harga yang lebih murah. Ini adalah filosofi. Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Jangan pernah biarkan emosi mengendalikan keputusan investasi Anda. Bagian 4, disiplin, kesabaran, dan investasi pada diri sendiri. Selain prinsip-prinsip investasi yang sudah kita bahas, ada 2 pilar lain yang membentuk kesuksesan Buffett. Disiplin dan kesabaran yang luar biasa. Investasi bukanlah tentang kecepatan, melainkan tentang ketahanan. Disiplin berarti tetap patuh pada strategi Anda. Meskipun ada godaan untuk ikut-ikutan, tren yang sedang viral atau panik saat pasar bergejolak. Kesabaran berarti memberi waktu bagi investasi Anda untuk bertumbuh, untuk bunga majemuk bekerja sihirnya. Dan yang tak kalah penting, Buffett sangat percaya pada investasi terbaik yang bisa Anda lakukan, investasi pada diri sendiri. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda. Bacalah buku-buku bagus, bukan hanya tentang investasi, tetapi juga tentang bisnis, sejarah, psikologi, dan bahkan filsafat. Semakin banyak yang Anda ketahui, semakin luas lingkaran kompetensi Anda, dan semakin baik keputusan yang bisa Anda ambil, bukan hanya dalam keuangan, tapi dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan, membaca, dan pengalaman adalah aset yang nilainya terus meningkat dan tak akan bisa diambil dari Anda. Mengadopsi pola pikir Buffett untuk hidup. Jadi belajar dari Warren Buffett bukan hanya tentang bagaimana mengakumulasi kekayaan finansial. Ini adalah tentang mengadopsi pola pikir yang mendalam, bijaksana, dan berorientasi jangka panjang. Bukan hanya dalam investasi, tetapi juga dalam cara kita menjalani hidup. Ini tentang menghargai nilai sejati di atas harga yang fluktuatif, tentang memiliki kesabaran untuk menunggu hasil, dan tentang terus-menerus berinvestasi pada pertumbuhan diri kita sendiri. Kekayaan sejati menurut Buffett tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui serangkaian keputusan cerdas, disiplin yang tak tergoyahkan, dan dedikasi terhadap prinsip-prinsip yang teruji waktu. Semoga pencerahan ini bisa menjadi bekal berharga bagi perjalanan finansial dan kehidupan Anda. Jika video ini memberikan nilai bagi Anda, jangan lupa untuk like, berikan komentar dengan pemikiran Anda, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak insight seperti ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya dan teruslah belajar, teruslah tumbuh.